Representing the pinnacle of fighting. Oh my God. Third victory in a row against a debutant Rubio. Already landing some big shots early here in the first round against Rubio. Sneaky elbows. Dalam dunia olahraga, atlet seharusnya mendapatkan lingkungan yang aman, profesional, dan mendukung perkembangan mereka. Namun, kenyataannya, tidak semua lingkungan olahraga terbebas dari pelanggaran hukum. Pada video ini, kami akan membahas sebuah kasus pelecehan seksual terhadap atlet perempuan cabang kickboxing oleh pelatihnya sendiri, serta menganalisisnya berdasarkan hukum keolahragaan di Indonesia. Jadi, kasus ini itu melibatkan seorang atlet perempuan yang menjadi korban dugaan pelecehan seksual oleh pelatihnya sendiri. Kejadian ini terjadi dalam proses latihan, di mana pelatih memiliki posisi otoritas terhadap atlet. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib sehingga pelaku diproses secara hukum. Berdasarkan hukum pidana, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, khususnya pada pasal 6 yang mengatur tentang perbuatan pelecehan seksual fisik. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul. Hal ini diatur dalam pasal 423 KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dapat dipidana. Pasal ini memperkuat bahwa tindakan pelatih tersebut merupakan pelanggaran hukum pidana. Dari perspektif hukum keolahragaan, tindakan ini juga melanggar hak-hak atlet. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, disebutkan bahwa atlet berhak mendapat perlindungan keamanan dan keselamatan dalam kegiatan olahraga. Pelatih sebagai tenaga keolahragaan wajib menjunjung tinggi profesionalitas dan etika dalam melatih atlet. Kasus ini juga menunjukkan adanya relasi kuasa antara pelatih dan atlet. Pelatih memiliki kewenangan dalam menentukan karir atlet sehingga dapat terjadi penyalahgunaan wewenang. Hal ini membuat atlet berada dalam posisi yang rentan dan sulit untuk melawan atau melapor. Organisasi olahraga juga memiliki tanggung jawab dalam mencegah terjadinya kasus seperti ini. Mereka harus menyediakan sistem pengawasan kode etik serta mekanisme pelaporan yang aman bagi atlet. Jika hal ini tidak berjalan dengan baik, maka organisasi dapat dianggap lalai dalam melindungi atlet. Dalam kasus ini, pelaku dapat dikenakan beberapa jenis sanksi. Yang pertama yaitu sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan KUHP. Dan yang kedua, sanksi administratif dari organisasi olahraga, seperti pencabutan lisensi atau pemberhentian sebagai pelatih. Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kasus ini merupakan pelanggaran hukum yang serius. Tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga melanggar hukum keolahragaan dan etika profesi dalam dunia olahraga. Kesimpulannya, hukum keolahragaan memiliki peran penting dalam melindungi atlet dari berbagai bentuk pelanggaran. Diperlukan kesadaran dan juga pengawasan dari semua pihak agar lingkungan olahraga tetap aman dan profesional. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.